Hello, Miss. Let me introduce myself. My name is Mikhail Sulaiman Sutju, or you can call me Michael. So today I will be working on a project from interpreting, and in this project I choose two video. So the first is What is a Coronavirus by Elizabeth Cox, and the second video is How to Achieve Your Most Ambitious Goals by Stephen Dunier. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di China. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di dalam kelelawar di Gua Shitao. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut parah, atau SARS, pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Virus corona adalah sekelompok virus yang ditutupi oleh tonjolan protein kecil yang tampak seperti mahkota, atau dalam bahasa Latin disebut corona. Ada ratusan jenis virus corona yang diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Dari 7 virus corona pada manusia, terdapat 4 yang dapat menyebabkan pilek, infeksi ringan, dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. Dua diantaranya adalah menginfeksi paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Lalu virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19, ia memiliki ciri-ciri masing-masing, yaitu virus ini mudah menyebar tetapi dapat berdampak serius pada paru-paru. Ketika orang-orang yang terinfeksi batuk, droplet yang mengandung virus akan menyembur keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus ini dapat menginfeksi orang baru saat drop masuk ke hidung atau mulut. Virus corona ini paling mudah menular di ruang tertutup tempat orang-orang saling berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca yang dingin membuat cangkang halus virus corona ini tidak dapat mengering, yang memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara para inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah ada, tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru ini, virus tersebut memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar dalam tubuh. the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Protein tersebut dapat menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, sehingga memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses.
Virus corona ini menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung berukuran lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi cepat pada inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme proofreading, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Epidemi sering terjadi saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Begitu berada di manusia, virus tersebut masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau galur dari virus asli yang pertama. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Virus corona sendiri memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini termasuk yang terbesar, artinya virus ini memiliki gen terbanyak. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk terjadinya mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan mengoreksi kesalahan. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar sulit dipercaya, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti senjata mereka. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah terinfeksi, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita dan karenanya lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena dirancang khusus untuk virus tertentu. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga jenis baru terus bermunculan. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi dan karenanya melindungi kita. Better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses.
There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Lebih baik lagi, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita kebal terhadap berbagai virus corona ini. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, Kami tidak berfokus pada pengobatan penyakit yang menyebabkan pilek, dan para ilmuwan tersebut mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan kuda betina. the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Epidemi berakhir sebelum perawatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus merambah habitat hewan lain, sejumlah ilmuwan mengatakan penularan virus corona baru ke manusia tidak dapat dihindari. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. Namun, jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal itu tidak akan menjadi bencana. Siswa dan guru di seluruh dunia telah melakukan bagian mereka untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Get involved at ted.com/graduation. Namun, bagaimana dengan upacara wisuda mereka? Pelajari lebih lanjut tentang kampanye Global TED untuk merayakan dan mengangkat harapan serta gagasan dari seluruh generasi. Bergabunglah di ted.com/graduation. By a show of hands, how many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? Dengan mengangkat tangan, berapa di antara Anda yang yakin dapat meniru gambar Brad Pitt ini hanya dengan pensil dan selembar kertas? Well, I'm going to show you how to do this. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya, dan dengan demikian saya akan memberi Anda keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seniman kelas dunia. It shouldn't take more than about 15 seconds. Dan itu tidak akan memakan waktu lebih dari 15 detik. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? Every one of us. Namun, sebelum saya melakukannya, berapa banyak di antara Anda yang yakin dapat meniru gambar persegi abu-abu solid ini? Kita semua. And if you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. Dan jika Anda dapat membuat satu kotak abu-abu, Anda dapat membuat 239. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. And there you have it. Jika Anda hanya dapat membuat satu kotak abu-abu, akan sangat sulit untuk membantah bahwa Anda tidak dapat membuat setiap kotak abu-abu yang diperlukan untuk mereplikasi gambar secara keseluruhan. Dan begitulah. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. Saya baru saja memberi Anda keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seniman kelas dunia. I know what you're thinking. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. That's not real art. Certainly wouldn't make me a world-class artist. Itu bukan seni yang sesungguhnya. Tentu saja itu tidak akan menjadikan saya seniman kelas dunia. So let me introduce you to Chuck Close. He's one of the highest earning artists in the entire world for decades. Jadi, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Chuck Close. Dia adalah salah satu seniman berpenghasilan tertinggi di seluruh dunia selama beberapa dekade. Creates his art using this exact technique. Dan dia menciptakan karyanya menggunakan teknik yang persis seperti ini. You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams has far less to do with possessing some magical skill or talent, and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them.
Anda lihat apa yang menghalangi kita untuk mencapai bahkan impian kita yang paling ambisius tidak ada hubungannya dengan memiliki keterampilan atau bakat magis dan lebih berkaitan dengan bagaimana kita mendekati masalah dan membuat keputusan untuk menyelesaikannya. And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. Dan karena sifat berkesinambungan dan majemuk dari jutaan keputusan yang kita hadapi secara teratur, bahkan peningkatan marginal dalam proses kita dapat memberikan dampak besar pada hasil akhir kita. I'll prove this to you by taking a look at the career of Novak Djokovic. Dan saya akan membuktikannya kepada Anda dengan melihat karir Novak Djokovic. Back in 2004, when he first became a professional tennis player, he was ranked 680th in the world. Kembali pada tahun 2004 saat ia pertama kali menjadi pemain tenis profesional, ia menduduki peringkat 680 dunia. It wasn't until the end of his third year that he jumped up to be ranked third in the world. Baru pada akhir tahun ketiganya, ia melonjak ke peringkat ketiga di dunia. He went from making $250,000 a year to $5 million a year in prize money alone. Penghasilannya meningkat dari 250.000 setahun menjadi 5 juta setahun hanya dari hadiah uang. Of course, he did this by winning more matches. Dan tentu saja, dia melakukan ini dengan memenangkan lebih banyak pertandingan. In 2011, he became the number one ranked men's tennis player in the world, started earning an average of $14 million a year in prize money alone, and winning a dominating 90% of his matches. Pada tahun 2011, ia menjadi pemain tenis putra peringkat 1 dunia, mulai mendapatkan hadiah uang rata-rata 14 juta setahun, dan memenangkan serta mendominasi 90% pertandingannya. Now here's what's really interesting about all of these very impressive statistics. Novak doesn't control any of them. Nah, inilah yang benar-benar menarik dari semua statistik yang sangat mengesankan ini. Novak tidak mengendalikan satupun dari semuanya. What he does control are all the tiny little decisions that he needs to make correctly along the way in order to move the probability in favor of him achieving these types of results. Apa yang ia kendalikan adalah semua keputusan kecil yang perlu ia buat dengan benar di sepanjang jalan untuk menggerakkan probabilitas yang menguntungkan dirinya dalam mencapai jenis hasil ini. And we can quantify and track his progress in this area by taking a look at the percentage of points that he wins. Dan kita dapat mengukur dan melacak kemajuannya di area ini dengan melihat persentase poin yang dimenangkannya. Because in tennis, the typical point involves 1 to maybe 3 decisions. I like to refer to this as his decision success rate. Karena dalam tenis, poin yang umum melibatkan 1 hingga mungkin 3 keputusan. Saya suka menyebutnya sebagai tingkat keberhasilan keputusannya. So back when he was winning about 49% of the matches he was playing, he was winning about 49% of the points he played. Jadi, ketika dia memenangkan sekitar 49% poin dalam pertandingan yang dia ikuti, dia memenangkan sekitar 49% poin yang dia mainkan. Then to jump up, become number 3 in the world, and actually earn $5 million a year for swinging a racket, he had to improve his decision success rate to just 52%. Kemudian, untuk melompat naik menjadi #3 di dunia dan benar-benar memperoleh 5 juta US dollar setahun untuk mengayunkan raket A, ia harus meningkatkan rasio keberhasilan keputusannya menjadi hanya 52%. Then to become not just number 1, but maybe one of the greatest players to ever play the game, he had to improve his decision success rate to just 55%. Now I keep using this word just. I don't want to imply this is easy to do. Lalu, untuk menjadi bukan hanya nomor 1, tetapi mungkin salah satu pemain terhebat yang pernah ada, ia harus meningkatkan rasio keberhasilan keputusannya menjadi hanya 55%. Dan saya terus menggunakan kata ini, saya tidak ingin menyiratkan bahwa ini mudah dilakukan. Clearly it's not. But the type of marginal improvements that I'm talking about are easily achievable by every single one of us in this room. And I'll show you what I mean.
Jelas tidak. Namun, jenis perbaikan marginal yang saya bicarakan dapat dicapai dengan mudah oleh setiap orang di ruangan ini. Dan saya akan menunjukkan apa yang saya maksud. From kindergarten all the way through to my high school graduation, yes, that's high school graduation for me, every one of my report cards basically said the same thing. Dari taman kanak-kanak sampai lulus SMA, ya, begitulah lulus SMA bagi saya, semua rapor saya pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Stephen's a very bright young boy. If only he would just settle down and focus. What they didn't realize was I wanted that even more than they wanted it for me. I just couldn't. Stevens, anak muda yang sangat cerdas, kalau saja dia bisa tenang dan fokus, yang tidak mereka sadari adalah aku menginginkannya lebih dari yang mereka inginkan untukku. Aku tidak bisa. And so, from kindergarten straight through the second year of college, I was a really consistent C minus student. But then going into my junior year, I'd had enough. Jadi, dari taman kanak-kanak hingga tahun kedua kuliah, saya adalah siswa sisi minus yang sangat konsisten, namun saat memasuki tahun ketiga, saya sudah muak. And so, that year, instead of pretending again that I would suddenly be able to settle down and focus on things for more than 5 or 10 minutes at a time, I decided to assume I wouldn't. Maka tahun itu, alih-alih berpura-pura lagi bahwa saya tiba-tiba akan mampu tenang dan fokus pada berbagai hal selama lebih dari 5 atau 10 menit dalam satu waktu. Saya memutuskan untuk berasumsi bahwa saya tidak akan mampu. And so if I wanted to achieve the type of outcome that I desired, doing well in school, I was going to actually have to change my approach. And so I made a marginal adjustment. Jadi, jika saya ingin mencapai hasil yang saya inginkan, yaitu berprestasi di sekolah, saya harus mengubah pendekatan saya. Jadi, saya melakukan penyesuaian kecil. If I would get an assignment, let's say read 5 chapters in a book, I wouldn't think of it as 5 chapters. I wouldn't even think of it as 1 chapter. Jika saya mendapat tugas, katakanlah membaca 5 bab dalam sebuah buku, saya tidak akan menganggapnya sebagai 5 bab. Saya bahkan tidak akan menganggapnya sebagai 1 bab. I would break it down into these tasks that I could achieve that would require me to focus for just 5 or 10 minutes at a time. So maybe 3 or 4 paragraphs, that's it. Saya akan membaginya menjadi tugas-tugas yang dapat saya selesaikan yang mengharuskan saya untuk fokus hanya selama 5 atau 10 menit setiap kalinya. Jadi, mungkin 3 atau 4 paragraf itu saja. I would do that. When I was done with those 5 or 10 minutes, I would get up. I'd go shoot some hoops, do a little drawing, maybe play video games for a few minutes. And then I'd come back. Saya akan melakukannya setelah 5 atau 10 menit itu selesai. Saya akan bangun, saya akan bermain basket, menggambar, mungkin bermain game video selama beberapa menit, lalu saya akan kembali lagi. Not necessarily to the same assignment, not even necessarily to the same subject, but just to another task that required just 5 to 10 minutes of my attention. Tidak harus pada tugas yang sama, bahkan tidak harus pada subjek yang sama, tetapi hanya pada satu tugas lain yang memerlukan perhatian saya selama 5 hingga 10 menit. From that point forward, all the way through to graduation, I was a straight A student. Dean's List, President's Honor Roll, every semester. Sejak saat itu hingga lulus, saya adalah mahasiswa berprestasi. Daftar dekan, daftar kehormatan presiden setiap semester. I then went on to one of the top graduate programs in the world for finance and economics. Same approach, same results. So then I graduate. I start my career and I'm thinking, this worked really well for me. Saya kemudian melanjutkan ke salah satu program pascasarjana terbaik di dunia untuk keuangan dan ekonomi. Pendekatan yang sama, hasil yang sama, jadi kemudian saya lulus. Saya memulai karir saya dan saya pikir ini sangat cocok untuk saya. You know, you take these big concepts, these complex ideas, these big assignments, you break them down to much more manageable tasks. Anda tahu, Anda mengambil konsep-konsep besar ini, ide-ide kompleks ini, tugas-tugas besar ini, Anda memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih mudah dikelola. I started out as an exotic derivatives trader at Credit Suisse.
It then led me to be global head of currency option trading for Bank of America, global head of emerging markets for AIG International. Saya memulai karir saya sebagai pedagang derivatif eksotis di Credit Suisse. Karir saya kemudian membawa saya menjadi kepala perdagangan opsi mata uang global untuk Bank of America. Kepala pasar berkembang global untuk AIG International. It helped me deliver top-tier returns as a global macro hedge fund manager for 12 years and to become founder and CIO of 2 award-winning hedge funds. Ini membantu saya menghasilkan laba tingkat atas sebagai manajer dana lindung nilai makro global selama 12 tahun dan menjadi pendiri dan CEO dari 2 dana lindung nilai pemenang penghargaan. So it gets to 2001, and I'm thinking, this whole idea, it worked really well in school. It's been serving me well as a professional. Jadi pada tahun 2001 saya pikir seluruh ide ini berhasil dengan baik di sekolah. Ide ini telah membantu saya dengan baik sebagai seorang profesional. Why aren't I applying this in my personal life? Like to all those big ambitious goals I have for myself. Mengapa saya tidak mengungkapkannya dalam kehidupan pribadi saya, seperti pada semua tujuan ambisius besar yang saya miliki untuk diri saya sendiri? So one day I'm walking to work, and at the time my commute was a walk from one end of Hyde Park to the other in London. Jadi suatu hari saya berjalan kaki ke tempat kerja, dan saat itu perjalanan saya adalah berjalan kaki dari satu ujung Hyde Park ke ujung lainnya di London. Took me about 45 minutes each way. Hour and a half a day, 7.5 hours a week, 30 hours a month, 360 hours a year when I was awake, aware, basically wasting time listening to music on my iPod. Membawaku sekitar 45 menit sekali jalan, 1,5 jam sehari, 1,5 jam seminggu, 30 jam sebulan, 360 jam setahun. Ketika aku terjaga, sadar pada dasarnya membuang-buang waktu mendengarkan musik di iPodku. So on my way home from work that day, I stopped at the store. Jadi, dalam perjalanan pulang kerja hari itu, saya mampir ke toko. Halo Miss, so that's all my project about interpreting. I'm so sorry if there any lacking for my project. And I hope you like for my video. So enjoy. Thank you Miss. Bye-bye.